Ini adalah lanjutan kisah yang kemarin. Bagaimana Pardi yang sedang selingkuh dan kasmaran, Minah yang sedang menjaga neneknya yang sedang sekarat. Ini kisahnya. Tapi anehnya, napasnya masih terus mengalir dan bertahan hidup untuk beberapa lama. Konon, ini terjadi karena Mbok Ijah memiliki ilmu kesaktian yang belum dilepas dari tubuhnya. Dia menyimpan semacam jimat atau susuk yang pernah berdaya guna di masa mudanya. Simpanan ilmu kesaktian itu yang nampaknya menghalangi perjalanannya ke alam baka. Dengan kondisi Mbok Ijah yang demikian, tentu saja membuat susah Minah. Hanya dirinya satu-satunya keluarga dekat Mbok Ijah. Sudah berbagai cara dilakukan Minah untuk mengobati neneknya, mulai dari dokter, dukun, sinse, sampai tabib. Bahkan Minah meminta bantuan paranormal atau dukun yang bisa membantu melepaskan simpanan ajian neneknya. Tapi tak ada satupun dari mereka yang sanggup mengeluarkan jimat yang tersimpan dalam tubuh nenek itu. Jimat itu tergolong ilmu kesaktian tingkat tinggi, namanya susuk Aji Wijaya Kusuma. Konon, ajian ini bisa menjadikan pemakainya menjadi awet muda dan mampu mengikat laki-laki, seperti halnya kembang Wijaya Kusuma atau bunga sedap malam yang senantiasa mekar di kala bulan purnama tiba. Begitu pula dengan ajian Wijaya Kusuma yang akan mengalami pembaharuan setiap bulan purnama. Ajian Wijaya Kusuma akan menampakkan kekuatan aura dan kesempurnaannya pada pertengahan bulan purnama. Pada saat itu, ajian Wijaya Kusuma akan bekerja dan menjadikan pemakainya terlihat lebih muda. Seorang paranormal menyarankan agar setiap bulan purnama Mbok Ijah dijauhkan dari kaum laki-laki, aroma kembang, suara gamelan, dan terpaan cahaya lampu atau bulan. Sebab semua itu berhubungan erat dengan kehidupan Mbok Ijah di masa lalu. Sebagai penari tayub atau teledek, dia akan bisa menemukan kembali energi yang membuatnya tetap bertahan hidup. Bila bersentuhan dengan salah satu dari yang disebutkan itu, karenanya Mbok Ijah harus dikurung atau diisolasi dalam sebuah ruang kosong dan gelap sebagai simbol kematian untuk memudahkan arwahnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minah menuruti saran itu, namun ternyata hal itu juga tak berhasil membuat neneknya wafat. Bahkan setelah melewati bulan purnama, kondisinya kembali segar kembali. Sepertinya si nenek mendapatkan napas baru yang memperpanjang kehidupannya. Tubuhnya yang sudah lemah, pucat, dan matanya yang cekung mengatup berubah berbinar dan bercahaya. Kelopak matanya kembali membuka dan ada sinar dalam bola matanya, seolah menyiratkan kehidupan di sana. Minah pun dibuat bingung dan pusing. Bukannya dia tak senang neneknya masih hidup, tapi Minah merasa kasihan pada keadaannya. Andai saja membunuh tidak berdosa, sudah dicekek leher nenek tua itu. Untuk kesekian kalinya, Minah kembali meminta bantuan orang pintar. Kali ini seorang kiai yang berilmu agama tinggi, namanya Kiai Samsudin. Oleh sang kiai, Mbok Ijah dibacakan surat Yasin dan doa-doa dari ayat suci Al-Quran. Hampir setiap malam, Kiai Samsudin beserta murid-muridnya melakukan pembacaan doa di hadapan Mbok Ijah yang dibaringkan di tengah ruangan. Semua keluarganya diminta ikut membaca ayat-ayat suci untuk memudahkan jalan kematian Mbok Ijah. Dan tampaknya kondisi Mbok Ijah memang sudah sangat kritis dan menjelang dekatnya ajal. Hal itu semakin terlihat saat menjelang tibanya bulan purnama. Kiai Samsudin dan murid-muridnya semakin mengintensifkan bacaan doanya. Sementara itu, Pardi mulai gelisah. Dia sudah mulai tak sabar ingin bertemu Yani, ingin anu-anu rupanya. Malam itu gadis itu tentu sudah menunggunya di dalam gubuk di atas bukit ujung desa. Mereka bisa kembali bercinta seperti
bulan purnama lalu. Dengan dalih mau kencing, Pardi minta izin keluar dari ruangan tempat dilakukannya ritual pembacaan doa. Dia pura-pura menuju ke sumur. Ketika tak ada yang melihatnya, dia langsung menyelinap pergi. Tapi rupanya dia tidak sadar kalau diam-diam Kiai Samsudin mengintipnya dari belakang. Setibanya Pardi di bukit tempat dia biasa berkencan dengan Yani, tapi dia tidak melihat Yani berada di sana. Biasanya Yani suka duduk di atas sebuah batu. Pardi sudah mencoba mencarinya dengan mengelilingi bukit, tapi batang hidung Yani tak juga ditemukan. Yani, Yani. Itu bocah kemana ya? Serunya memanggil ke segala penjuru arah. Tak ada sautan kecuali suaranya sendiri yang menggema di udara. Tiba-tiba dari balik sebuah pohon muncul Kiai Samsudin. Kontan saja Pardi kaget dan heran. "Pak Kiai, bagaimana Bapak bisa sampai di sini?" tanya Pardi gugup. "Aku curiga dengan perilaku. Karena itu aku mengikutimu. Aku tahu kamu sedang mencari seorang gadis yang bernama Yani kan? Tapi malam ini dia tidak mungkin bisa datang," jawab Kiai Samsudin kalem. "Bagaimana Pak Kiai bisa tahu?" protes Pardi. "Karena sebenarnya yang kamu temui itu bukan manusia. Dia penjelmaan roh Mbok Ijah. Itulah kenapa Mbok Ijah selama ini mampu bertahan hidup. Sebab dia selalu mendapatkan energi setiap kali berhubungan intim dengan. Dia menyedot sebagian inti kehidupan yang ada dalam tubuh. Tapi sekarang dia tidak akan bisa keluar lagi dari raganya. Karena kami telah memagarinya dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia telah kami kurung dalam pagar gaib." Tutur Pak Kiai menerangkan. "Bapak jangan ngada-ngada. Mana mungkin Mbok Ijah bisa berubah muda dan cantik? Dia kan sudah tua dan sekarat. Ini mustahil," bantah Pardi tak percaya mendengar keterangan Kiai Samsudin. "Kalau kamu tak percaya, ayo ikut aku." Sang Kiai lalu menyeret tangan Pardi, mengajaknya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, masih terlihat orang-orang duduk di ruang tengah sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tubuh Mbok Ijah juga masih tergeletak di atas balai-balai bambu. Kiai Samsudin mengajak Pardi mendekati tubuh Mbok Ijah. Dia mengangkat tangannya dan mengusap wajah Mbok Ijah yang keriput. Ajaib, wajah itu seketika berubah muda dan cantik. Pardi pun terperangah kaget. Walau hanya sekilas perubahan itu terlihat, namun sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah wajah Yani, gadis yang selama ini dikencani dan diajaknya bercinta di atas bukit. Karena tak kuat menahan goncangan dalam jiwanya, Pardi pun jatuh pingsan. Keesokan harinya, Mbok Ijah menghembuskan napasnya yang terakhir, sementara Pardi masih terbaring lemah dan sakit. Tampaknya dia masih sangat shock dan belum bisa menerima kejadian yang dialaminya. Dia tidak pernah menyangka bila yang diajaknya bercinta adalah nenek mertuanya sendiri. Bila tidak segera mendapatkan pertolongan, sakit Pardi bisa bertambah parah karena dia telah kehilangan banyak energi dalam tubuhnya dan gangguan psikis. Tapi untunglah berkat pengobatan dan terapi yang dilakukan oleh Kiai Samsudin, perlahan namun pasti Pardi kembali normal dan sehat. Pardi kini telah berubah menjadi orang alim. Dia tidak mudah tergoda oleh perempuan. Alhamdulillah. Cukup sekian kisah singkat ini. Mungkin ada yang bisa kita ambil dan pelajari dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.